Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 240201020262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan yang berfokus pada studi kasus pada bank swasta di Indonesia. Presentasi pada kesempatan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait sumber data. Sumber data pada topik kali ini berasal dari link sebagaimana tercantum di layar, yaitu terkait sebuah penelitian terbaru yang membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi yang modern serta signifikan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara menyeluruh. Namun, atas penelitian tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama terkait keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua yaitu terkait resistensi terhadap perubahan, yang ketiga yaitu terkait kompleksitas regulasi. Keterbatasan sumber daya sendiri ini terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang ada di perbankan. Untuk resistensi terhadap perubahan lebih berfokus pada banyak dari pegawai atau elemen yang ada di perbankan menolak untuk adanya perubahan karena dirasa ribet dan susah untuk diikuti. Yang ketiga yaitu kompleksitas regulasi. Dengan adanya manajemen risiko di sektor keuangan ini, regulasi pun meningkat baik dari segi regulasi oleh undang-undang maupun regulasi oleh OJK. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya yaitu terkait outline apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu terkait jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Yang kedua yaitu terkait evaluasi atas strategi yang telah dilakukan oleh bank swasta di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu inovasi dan pendekatan baru apa untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko bank swasta di Indonesia. Masuk ke bahasan yang pertama yaitu terkait jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Secara garis besar risiko utama yang dihadapi oleh bank-bank swasta di Indonesia ada tiga, yaitu terkait risiko operasional, risiko reputasi, dan juga risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional sendiri dapat terjadi ketika terjadi kegagalan atau kesalahan yang terjadi pada proses bisnis perbankan itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan gangguan operasional. Hal yang dapat terjadi antara lain yaitu adanya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Hal ini dapat menyebabkan operasional bank terganggu ketika ada oknum atau secara mayoritas melakukan korupsi di perbankan ini. Hal kedua yaitu hacking. Ketika perbankan terjadi kasus hacking, maka data dan keuangan perbankan akan terganggu. Yang ketiga yaitu adanya bencana alam. Ketika terjadi bencana alam di suatu tempat, di cabang perbankan, maka operasional di cabang tersebut akan terganggu dan akan mati sementara. Yang keempat yaitu terjadinya pegawai yang kurang cakap. Ketika ada pegawai yang kurang cakap, maka operasional di perbankan juga dapat terganggu. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait risiko reputasi, yaitu risiko yang dapat terjadi karena adanya hal-hal atau kejadian yang dapat menurunkan kepercayaan dari nasabah perbankan itu sendiri dan juga stakeholder lainnya. Contoh dari stakeholder lainnya adalah pemegang saham perbankan dan rekan-rekan perbankan lainnya. Hal-hal yang dapat terjadi yang menyebabkan risiko reputasi, salah satunya adalah KKN. KKN selain mengganggu risiko operasional juga dapat
mengganggu risiko reputasi, karena dengan adanya KKN di suatu perbankan, maka kepercayaan dari nasabah dan stakeholder juga akan menurun. Yang kedua yaitu terjadinya pelanggaran atau bocornya data nasabah. Ketika terjadi pelanggaran penggunaan data nasabah atau bocornya data nasabah kepada publik, maka kepercayaan dari nasabah dan stakeholder juga akan turun. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan sendiri ini dapat terjadi karena ketidakpatuhan terhadap regulasi, undang-undang, dan atau standar perbankan yang disebabkan oleh regulasi yang kompleks dan pengawasan yang lemah. Hal-hal yang dapat terjadi pada resiko kepatuhan sendiri yaitu perbankan dapat mendapat sanksi dari OJK dan juga mendapat sanksi dari World Bank atau pihak Bank Dunia. Yang selanjutnya yaitu topik terkait evaluasi atas strategi yang dilakukan oleh bank swasta di Indonesia. Strategi yang telah dilakukan oleh bank swasta di Indonesia kebanyakan adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan manajemen risiko, meningkatkan kepatuhan pada regulasi khususnya OJK, dan melakukan pemantauan teknologi untuk mengurangi risiko operasional. Selain itu, perbankan juga memberikan pelatihan dan penguatan kepada pegawainya. Yang pertama yaitu terkait peningkatan manajemen risiko. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi segala jenis risiko yang dapat terjadi dengan melakukan identifikasi masalah dan menyusun rencana aksi pencegahan. Evaluasi yang dapat diberikan adalah identifikasi masalah dalam menentukan identifikasi risiko harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen perbankan, melibatkan seluruh divisi yang terkait dengan proses bisnis di perbankan, karena pada sejatinya setiap risiko itu berhubungan satu dan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu terkait patuh pada regulasi OJK. Strategi ini dilakukan agar tidak terjadi risiko kepatuhan di mana terjadi pelanggaran atas regulasi yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah dalam strategi meningkatkan kepatuhan atas regulasi OJK ini juga harus dilakukan internalisasi terkait regulasi tersebut kepada seluruh elemen pegawai, dan juga dibentuk dewan pengawasan atas apa saja pelanggaran yang terjadi terhadap regulasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu dengan melakukan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi risiko operasional. Strategi ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengurangi human error yang dapat terjadi pada proses bisnis operasional perbankan, dengan harapan dapat mengurangi level kemungkinan atas kejadian tersebut. Evaluasi yang dapat diberikan adalah penggunaan teknologi juga harus diawasi dengan baik oleh pihak perbankan, karena selain memberikan manfaat untuk mengurangi risiko operasional, teknologi juga dapat menjadi celah masuknya hacker atau pembajakan lainnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelatihan dan penguatan kepada pegawai. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada di bank swasta. Dengan harapan SDM yang berkualitas maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Evaluasi yang dapat diberikan adalah identifikasi masalah. Dalam menentukan identifikasi risiko harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen perbankan. Dengan melibatkan seluruh pegawai, maka risiko dapat dimitigasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Untuk topik yang terakhir yaitu inovasi dan pendekatan baru apa saja untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko bank swasta di Indonesia. Berikut merupakan inovasi atau pendekatan baru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Yang pertama yaitu penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Yang kedua yaitu pembuatan dashboard pemantauan efektivitas manajemen risiko secara lebih real time. Dan yang ketiga yaitu melakukan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM. Yang pertama yaitu penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan ini sendiri dapat membantu dalam analisis level dampak dan level kemungkinan untuk menentukan level risiko dengan dasar data historis dengan dasar analisa data historis yang lebih cepat ketika menggunakan AI, serta dapat membuat prognosa ke depan atas apa saja target yang bisa dicapai oleh perbankan. Yang kedua yaitu pembuatan dashboard pemantauan efektivitas manajemen risiko secara lebih real time.
Dengan adanya dashboard pemantauan manajemen risiko yang real-time, dapat mempermudah bank swasta dalam mengambil keputusan atau kebijakan ke depannya. Apakah suatu rencana aksi masih dirasa efektif atau perlu dirumuskan rencana aksi yang baru. Dengan adanya pemantauan ini, risiko yang memiliki tanda-tanda akan terjadi dapat segera dimitigasi dan ditangani dengan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendekatan enterprise risk management, yaitu dengan melakukan integrasi seluruh jenis risiko ke dalam suatu kerangka yang lebih terpadu, karena sebenarnya setiap risiko saling berhubungan satu sama lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar divisi dalam melakukan identifikasi risiko dan melakukan langkah mitigasinya dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.